البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Oh, ini yang terakhir untuk lafaz yang kemarin, tapi itu pun sudah dibahas sebelumnya. Wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau tinggalkan istrimu kecuali di dalam rumah. Kalau di luar rumah walaupun sedang saling bengang, walaupun sedang saling tidak suka, tapi tetap apa? Istrinya dibawa jalan sama-sama, jangan ditinggal. Nanti tahu-tahu diambil orang, nah ini bahaya. Atau diculik, atau tahu-tahu dia terlanggar kereta atau apa, kita sudah jalan ke depan, nah ini tidak tanggung jawab. Tapi hajar itu adalah di rumah, jangan di luar rumah. Baik. Jadi Rasulullah telah memberikan apa batasan. Hukuman itu ada ketika memang perlu dihukum, tapi apa? Tetap di dalam rumah. Kalau di luar rumah jangan apa? Jangan disia-siakan tanggung jawab itu. Baik, kemudian kita masuk ke hadis yang baru, al-haditsus sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada para istri mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Baik, dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Maka hadis ini walaupun bicara masalah akhlak, tapi ternyata dia menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana para ulama telah bersepakat sebagaimana dinukilkan kesepakatan oleh Syekhul Islam dan sebelum Syekhul Islam yaitu Ibnu Mandah dan sebelum Ibnu Mandah adalah Asy-Syafi'i, bahwasanya apa? Kesepakatan kaum muslimin bahwasanya apa? Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan keimanan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan keimanan itu boleh bertambah dengan sebab apa? Pertambahan akhlak. Semakin bagus akhlak seseorang, maka apa? Semakin sempurna keimanannya. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Semakin jelek akhlak seseorang, maka akan semakin berkurang keimanannya. Dan ini adalah mafhum mukhalafah yang sahih. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan adanya pertambahan, konsekuensinya adalah pengurangan itu ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, ketika membahas masalah keimanan, beliau menyebutkan sesuatu yang boleh bertambah berarti boleh juga berkurang. Dan di ayat ini dan hadis ini dan juga ayat-ayat yang lain sebagai apa? Sebagai bantahan terhadap sebagian ulama yang mengatakan kita hanya mengatakan iman itu bertambah, tetapi kita tidak mengatakan iman berkurang. Padahal apa? Dalil-dalil telah mengisyaratkan iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan Rasulullah juga telah menyebutkan apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berzina ketika dia berzina itu dia mukmin. Yaitu apa? Ketika dia berzina keimanannya itu betul-betul sangat jauh berkurang. Ketika dia bertobat maka keimanannya menjadi apa? Membaik kembali. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman itu boleh menjadi sampai menjadi cacat dan boleh bahkan menjadi sempurna. Ini isyaratnya. Tayyib. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang apa? Tingginya nilai akhlak di dalam Islam. Makanya sejak awal dakwah Rasulullah SAW di samping membahas masalah akidah dan tauhid, Rasulullah juga membahas masalah akhlak. Sebagaimana diceritakan oleh diceritakan oleh Abu Sufyan kepada Hirqal, sebagaimana juga diceritakan oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib kepada siapa? Kepada Najasyi. Sejak awal dakwah waktu masih periode Mekah sudah disebutkan inti dakwahnya adalah apa? Utruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian, yaitu dari akidah-akidah penyembahan pada berhala. Kemudian apa? Wa amarona bisidqi wal afaf, memerintahkan kepada kami untuk jujur, untuk memelihara kehormatan dan seterusnya itu. Menunjukkan apa? Akhlak ini sangat penting bahkan di awal-awal dakwah. Tayyib. Dan juga apa? Insya Allah nanti akan atau belum atau sudah ya? Belum sepertinya kita lewati hadis-hadis yang khusus membicarakan masalah akhlak. Inna rajula la yablughu darajata as-salati wa zakah bi apa? Yaitu bi husnil khuluq. Sesungguhnya seseorang itu mampu
mendapatkan derajat ketinggian derajat sholat dan zakat dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Menunjukkan apa? Ketinggian nilai akhlak di dalam Islam. Tentunya akhlak tidak seperti yang dibayangkan oleh jamaah tabligh, walaupun dusta, walaupun dengan memakai segala cara yang mereka akan mengatakan demi apa? Demi menarik seseorang. Kalau dia minum khamar, orang ini akan mengatakan apa? Oh, saya merasakan pada diri Anda itu ada karakter kenabian. Oh, akhirnya orangnya teruja. Nah, ini adalah melampaui batas. Ini adalah dusta. Pola-pola semacam itu. Selalu puji-puji. Baik. Jadi akhlak yang betul adalah akhlak Rasulullah, bukan apa? Bukan akhlak yang dibuat-buat semacam tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hamad At-Tuwaijiri. Akhlak mereka hanyalah akhlak yang mustana, yaitu buatan-buatan saja. Kalau di hadapan orang yang sedang dicari ridhonya, maka betul-betul mereka akan apa? Akan berakhlak sangat manis. Tapi kalau orang yang tidak sesuai dengan pandangannya dengan mereka, maka akan sangat garang dan jahat mereka itu. Dan disebutkan contoh yang banyak. Jadi itu bukan akhlak yang betul. Masalah semacam tadi itu. Sementara Rasulullah, beliau berakhlak mulia, tapi beliau tidak akan mau diam terhadap kemungkaran. Tidak seperti jamaah tabligh yang mengatakan nahi mungkar ini akan menyebabkan perpecahan. Terutama kalau nahi mungkar terkait dengan apa? Kesyirikan dan bid'ah. Jadi intinya adalah apa? Cari ridho makhluk, bukan apa? Membela agama Allah. Baik. Dan seterusnya. Cuma yang diinginkan sekarang adalah Rasulullah SAW setelah menyebutkan tentang bagusnya akhlak dan tingginya nilai akhlak, kemudian apa? Tujuannya apa? Untuk mengingatkan yang terbaik di sini apa? Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Tidak seperti yang dilakukan sebagian orang, kalau kepada temannya di luar atau kepada sebagian bosnya maka akhlaknya bagus. Nah, kalau pulang istrinya akan disiksa dengan apa? Siksaan-siksaan yang jahat, yang kejam, yang menyakitkan dan sebagainya. Ini adalah akhlak yang palsu. Sementara termasuk akhlak yang sangat agung adalah apa? Sebagaimana di luar kita baik, di dalam kita juga baik. Sebagaimana zahirnya baik, maka apa? Batinnya juga baik. Ketika di hadapan orang baik, ketika sendirian juga baik. Itu adalah akhlak yang asli. Senantiasa apa? Merasa diawasi oleh Allah dan diperiksa oleh Allah. Allahul musta'an. Baik, dan di sini Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya derajat kebaikan itu boleh dicapai ketika seseorang itu berbuat baik kepada istrinya. Kita lihat di sini Rasul menjadikan orang yang terbaik berakhlak pada istrinya, maka dia menjadi orang yang terbaik. Khiyarukum. Baik. Walaupun apa? Ayat-ayat itu banyak, dalil-dalil itu banyak bicara masalah khairiyah dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam, khairiyah itu sesuai dengan makamnya, sesuai dengan apa? Posisinya. Kenapa? Rasulullah telah menyebutkan apa? Di dalam suatu hadis, ya Rasulullah ayyul muslimina khair. Wahai Rasulullah, muslim mana yang paling baik? Maka Rasulullah mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah seorang muslim yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Dan dalam hadis yang lain, ketika ditanya ayyul islami afdal, Islam apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan apa? Antuti ta'am wa tuqri assalam alaman arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling utama adalah engkau memberikan makan dan engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa itu? Ahasinukum apa itu? Afdalukum khiyarukum fil qada. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam masalah penunaian akad, di dalam masalah membayar hutang dan sebagainya. Nah, sekarang di dalam masalah kaitannya dengan urusan keluarga, maka yang terbaik adalah orang yang akhlaknya paling baik dengan istrinya. Jadi khairiyah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan makamnya. Sebagaimana dalam hadis lain, orang yang terbaik adalah orang yang terbaik kepada tetangganya. Ini hadis-hadis tidak saling bertentangan, tetapi apa? Itu menunjukkan bahwasanya masing-masing adalah apa? Nilainya adalah nilai yang terbaik tetapi di bidangnya. Adapun kalimah jami'ah di dalam masalah ini adalah yang Allah Ta'ala firmankan, apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, kalimat takwa ini adalah kalimat yang umum, mencakup apa? Pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Masing-masing akan bercabang di situ. Masing-masing ada sisi terbaiknya. Baik. Berarti dari sini pula kita mendapatkan faidah bahwasanya akhlak kepada istri ini juga akan berpengaruh kepada kualitas keimanan.
Boleh jadi orang itu imannya bertambah ketika dia berakhlak baik pada istrinya. Boleh jadi keimanannya itu berkurang ketika dia berakhlak berakhlak jelek kepada istrinya. Dan akhlak baik sebagaimana telah sering disebutkan bukan berarti selalu memanjakannya, bukan berarti selalu yaitu mengelus-elus pipinya, bukan itu. Tapi semuanya diletakkan pada tempatnya. Ada saat menghibur, ada saat menaikkan semangat, ada saat mengkritik, ada saat juga seperti yang dicontohkan Rasulullah, menghardik dan sebagainya. Dan itu semua adalah bagian dari akhlak yang baik. Karena orang yang terbaik bukan orang yang selalu memuji. Sebagaimana orang yang terjahat bukanlah orang yang selalu mencela, tapi orang yang meletakkan segalanya tepat pada tempatnya dengan niat ikhlas. Bukan memuji karena niat untuk mencari muka, bukan pula mencela dengan niat untuk menjatuhkan, tapi lillah untuk memperbaiki temannya itu. Kalau sudah baik didukung, kalau masih jelek maka diperbaiki dan seterusnya. Diperbaiki, dibimbing dan seterusnya. Inilah yang namanya akhlak yang baik. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, dan juga dijelaskan panjang lebar di dalam pembahasan masalah akhlak yang mulia di dalam kitab Madarijus Salikin. Yang namanya akhlak yang baik itu bukan hanya ucapan yang baik, tetapi terkadang berupa nahi mungkar, terkadang bahkan berupa berupa kritikan yang pedas sesuai dengan kadarnya, yang diletakkan pada tempatnya sesuai dengan posisinya dan seterusnya. Nah, itu semua adalah akhlak yang baik ketika diletakkan pada tempatnya. Dikatakan akhlak itu jelek ketika Ketika dia salah di dalam meletakkan. La ilaha illallah wallahu a'lam.